Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 6, Identifikasi stratigrafi gunung api secara lateral dan vertikal, segmen 7, Praktik Pemodelan. Praktik kali ini akan mencakup praktik 3 dan 4. Di mana di dalamnya akan melakukan pemodelan vertikal dan horizontal dari produk letusan dari lapangan yang gunung api yang Anda pilih. Di sini, target capaian dari praktik 3 dan 4 ini adalah pertama, peserta bisa membuat model edifice. Dari dua praktikum sebelumnya, Anda sudah membuat satu peta digital produk gunung api dan juga stratigrafinya. Dan juga Anda punya data DM atau data topografi digital dari gunung yang Anda pelajari saat ini. Di situ tugasnya capaian yang akan dicapai dalam praktik 3 dan 4 ini, Anda bisa membuat model edifice. Satu tubuh gunung api yang saat ini ada itu akan dimodelkan proses letusan yang pernah terjadinya. Memang mungkin agak rumit karena gunung api yang Anda pilih adalah gunung api yang purba. Mungkin ada sedikit morfologi yang muncul. Tapi bagaimanapun demikian, Anda coba buat modelnya secara vertikal. Kemudian, setelah Anda bisa membuat model satu tubuh gunung api yang saat ini Anda pelajari, Anda juga bisa membuat model mekanisme aliran. Mekanisme aliran ini adalah aliran rombakan dari produk gunung api yang ada. Jadi, untuk pemodelan ini digunakan kondisi existing saat ini. Morfologi yang ada saat ini atau topografi yang ada saat ini menjadi dasar pada saat pembuatan model mekanisme aliran ini. Aliran yang dimaksud di sini pada dasarnya aliran yang berhubungan dengan fluida, yaitu aliran lahar. Ataupun Anda pun bisa mengasumsikan bahwa di situ memang terjadinya aliran-aliran lain seperti piroklastik aliran dan sebagainya. Jadi nanti tergantung dari program yang akan Anda pilih. Kemudian, ini alat yang akan digunakan. Pertama adalah data yang sudah Anda miliki, yaitu data dari Aster dan juga data dari Demnas. Nah, dua data ini itu yang akan menjadi data utama pada saat pembuatan model ini. Dan juga dengan hasil dari analisisnya tentu saja. Jadi analisis yang sudah Anda buat nanti akan diterapkan dalam bentuk model yang akan kita lakukan. Selain itu, alat lainnya selain data yang sudah Anda miliki adalah program di sini. Program yang akan kita gunakan adalah program-program yang berbasis open source. Anda bisa mendownloadnya, mengunggahnya, Anda pun bisa menggunakannya dengan leluasa. Yang pertama, untuk membuat model edifice satu tubuh gunung api yang saat ini Anda pelajari, Anda menggunakan KWR ERAP ini. Kemudian, program yang kedua, untuk memodelkan mekanisme aliran, itu ada dua. Silakan Anda pilih salah satu. Yang pertama adalah lahar Z, yang kedua adalah HECRAS. Lahar Z memang didesain untuk program pengaliran atau program untuk pemetaan aliran lahar. Sedangkan HECRAS pada dasarnya untuk pemrograman terkait dengan banjir. Nah, di sini dua-duanya mengakomodir konsep aliran. Sehingga yang digunakan pun sama, data inputnya yang digunakan adalah data topografi atau data DM. Karena ini mencakup dua praktikum atau dua praktik, maka tugasnya pun akan dibagi dua. Tugas yang pertama yaitu adalah praktikum 3. Yang pertama, Anda mengunduh dan menginstal program KWR ERAP di komputer Anda masing-masing. Yang kedua, Anda juga mengunduh dan menginstal program lahar Z atau HECRAS. Silahkan pilih salah satu saja yang menurut Anda lebih mudah dan lebih applicable untuk studi areanya. Kemudian tugas yang ketiga adalah Anda mempelajari dua program tersebut. Bagaimana menggunakannya, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana memodelkan dari kedua program yang Anda pilih. Nah, di situ kemudian
Setelah Anda pelajari, Anda buat tahapan penggunaan kedua program tersebut untuk pemodelan. Jadi Anda buat tahapan-tahapannya. Misalnya, pertama tentu saja Anda mengunduh dulu, terus menginstal, kemudian membukanya, begitu ya. Kemudian mengoperasikannya pertama kali seperti apa. Kemudian input datanya seperti apa. Kemudian pemodelan adjustment-nya seperti apa. Parameternya seperti apa. Nah, itu dibuat tahapan-tahapan pengerjaannya. Nah, tahapan pengerjaan ini nanti yang akan disubmit untuk dilaporkan. Jadi laporannya adalah berupa laporan tahapan pengerjaan. Berbeda dengan laporan sebelumnya dalam bentuk doc biasanya, untuk laporan kali ini dalam bentuk PPT saja atau slide. Untuk lebih mudah. Kenapa? Karena mungkin nanti Anda akan banyak menggunakan screenshot. Di screenshot saja tahapannya, kemudian kasih keterangan. Atau posisi menu-menunya gitu. Jadi Anda ini seolah-olah seperti halnya membuat satu tutorial. Jadi pembuatan tutorial ini untuk Anda sendiri, sehingga kalau Anda bisa membuatnya, pasti saya yakin nanti Anda bisa mengerjakannya. Ya, idealnya seperti itu. Makanya di sini saya harap Anda bisa membuat sejenis tutorial pengerjaan dari dua program yang Anda pilih. Dalam bentuk PPTX, biar saya bisa mudah mengomentarinya, gitu ya. Atau ada sesuatu yang mungkin perlu diimprove dan sebagainya. Nah, tugasnya ini, tugas praktikum 3 ini, dalam bentuk PPTX, produk akhirnya, waktunya selama 2 pekan. Mulai dari sekarang. Dari pekan ini, kemudian pekan depan, kemudian dikirim pekan depan lagi. Yaitu 2 pekan ke depan, dikirim di bawah topik 8. Jadi di bawah topik 8 sudah nanti saya siapkan laporan praktik 03. Kemudian, praktik yang berikutnya adalah praktik yang keempat. Masih sama tentang pemodelan ini. Yang keempat adalah pengaplikasiannya. Pada praktik ketiga ini Anda membuat modulnya, membuat langkah kerjanya, tahapan-tahapannya. Yang keempat, Anda langsung memodelkannya. Ya. Yang pertama, Anda membuat simulasi letusan yang membentuk edifice gunung api terpilih saat ini. Ya, Anda pelajari morfologinya di DTM. Ya. Dari Demnas. Anda pelajari Demnasnya, Anda pelajari stratigrafi dan sebagainya. Anda coba muat model letusannya. Ya, Anda sebisa mungkin mengacu kepada morfologi atau topografi yang ada sekarang. Misalnya ini kira-kira letusannya piroplastik aliran. Ya, misalnya misalnya produknya piroplastik aliran. Nah, kemungkinan produknya adalah produk eksplosif di situ. Nah, dari situ di model ini menggunakan KWER itu, ERAP, Anda bisa memilih tipe letusannya. Ya, jadi Anda usahakan modelnya pun menyerupai stratigrafi ataupun peta yang sudah Anda buat. Nah, kemudian setelah itu Anda juga buat simulasi produk aliran dengan topografi existing sekarang. Jadi setelah tadi membuat model edifice, satu tubuh gunung api sekarang, Anda membuat produk simulasi aliran. Misalnya aliran lahar ataupun piroplastik. Menggunakan salah satu program yang tadi ditentukan. Apakah lahar Z atau HECRAS. Pilih salah satu. Anda modelkan sebisa mungkin terhadap kondisi existing topografi sekarang. Atau dalam Demnas yang Anda gunakan. Atau Anda saat ini ada. Nah, kemudian laporannya dalam bentuk laporan biasa, seperti halnya laporan praktik 1 dan 2, dalam bentuk teks, ada gambarnya juga di situ, dalam format PDF saja. PDF dikirim ke LMS ITB, topik 10. Nah, jadi di sini pengerjaannya dalam waktu 4 pekan dari sekarang. Gitu ya. Jadi, tugas yang ketiga itu dikirim ke pekan kedua, kemudian tugas praktikum keempat itu dikirim di pekan keempat. Jadi satu praktikum itu dikerjakan selama 2 pekan. Nah, berikutnya ini saya tunjukkan landing page bagaimana mendapatkan data yang ditugaskan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah KWER. KWER ini memiliki banyak program, tapi kita akan mencoba menggunakan yang ERAP 3 ini. Dari ERAP 3 install exe ini, Anda download, Anda langsung bisa mengoperasikannya. Program ini relatif simple, sederhana. Tinggal Anda masukkan parameter, memperkirakan adjustment-nya sesuai dengan kondisi existing sekarang, langsung Anda bisa mendapatkan hasilnya. Program yang kedua, ini adalah program lahar Z. Jadi program lahar Z ini pun sama, begitu Anda tinggal download, Anda pelajari. Tapi memang program ini relatif lebih, kalau saya lihat, lebih kompleks, lebih ketelitian, begitu ya.
daripada program yang KWR ini. Jadi di sini programnya dalam Python, tapi bisa dioperasikan menggunakan atau bisa dipanggil menggunakan ArcMap atau ArcGIS. Bagi Anda yang sudah familiar dengan ArcMap atau ArcGIS, ini akan mudah untuk bisa mengoperasikan ini, program LaharZ ini. Dokumentasinya pun sudah lengkap, karena ini program ini sudah publish, gitu, sudah banyak yang menggunakannya. Step-stepnya juga sudah ada di situ. Anda bisa langsung menerapkannya atau mempelajarinya. Program yang ketiga adalah HECRAS ini. HECRAS memang didedikasikan untuk kondisi pemodelan banjir, tapi kita bisa mensimulasikannya banjirnya untuk banjir lahar. Ini bisa kita operasikan juga. Ini relatif mudah, sudah ada interface-nya, tinggal di-download, Anda bisa mengoperasikan. Dokumennya juga sudah lengkap, Anda bisa pelajari di situ. Nah ini, Anda pilih salah satu saja untuk pemodelan banjir laharnya ini, atau letusan atau terkait dengan aliran ini. Apakah lahar Z atau HECRAS, salah satu saja. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.